Tuhan Yesus, terima kasih buat pertolongan Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu. Pagi ini Tuhan memberikan anugerah kesehatan bagi kami. Terima kasih Bapa, kalau Tuhan masih mengizinkan kami dalam keadaan sehat. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik bagi kehidupan kami. Terlebih dahulu kami akan membekali kehidupan kami melalui firman-Mu. Mampukan kami Tuhan menjalani kehidupan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Firman Tuhan yang menguatkan kita pagi ini sebelum memulai aktivitas terambil dari Efesus bindu 3 ayat 12. Mana di bahasa Batak, Efesus bindu 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Bahasa Batak itu, marhiti ite ibana dapat kita hiras ni roha, dohot dalam masuk di bagasan roha napos, nama kaporsiai ibana. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini kita diperhadapkan dalam situasi yang sangat sulit. Terlebih di masa pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada saat ini. Kita mengalami pergumulan yang sangat berat. Kita khawatir, kita cemas, kita takut, tanpa terkecuali apakah kita kaya, apakah kita punya jabatan, bahkan orang pintar sekalipun, semua merasakan dampaknya. Ini adalah realita. Mungkin di antara kita sudah banyak kehilangan damai sejahtera. Bahkan iman kita sudah mulai goyah. Kita menganggap Tuhan tidak peduli atas pergumulan yang kita hadapi pada saat ini. Dalam situasi dan kondisi seperti yang kita alami pada saat ini, apa yang harus kita lakukan? Kita bukan orang-orang yang anti terhadap realita. Tetapi bagaimana dalam situasi dan kondisi kita pada saat ini, bagaimana kita bisa hidup yang tepat di hadapan Tuhan? Firman Tuhan pagi ini melalui Rasul Paulus mengatakan, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah
dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Bapak Ibu, kita bisa membayangkan jemaat Efesus pada waktu itu ketika jemaat terpanggil untuk melayani Tuhan, mereka mendapat tekanan hidup yang sangat berat, pergumulan hidup yang sangat berat, di mana mereka dirongrong, tekanan dari luar maupun dari dalam. Dari luar, mereka akan berhadapan dengan orang-orang yang pemuja-pemuja berhala, penyembah-penyembah berhala. Dari dalam tubuh kekristenan, mereka orang-orang Kristen non-Yahudi dianggap tidak sah karena mereka belum bersunat. Nah, Bapak Ibu, ini adalah realita kesulitan yang dihadapi Efesus waktu itu. Tetapi Paulus jelas berkata, tapi semua kesulitan ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak beriman dan melayani. Karena kita beriman kepada Kristus dan melalui iman kepada Kristus inilah kita mempunyai akses kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Inilah yang membuat Paulus punya keberanian dan keyakinan. Kenapa? Bukan karena situasi yang membuat kita beriman atau tidak, tetapi dengan iman kepada Yesus Kristus. Inilah yang membuka kita akses kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Di saat situasi dan kondisi yang menekan kita pada saat ini, dunia yang sudah mulai rapuh, kita hidup di dalam dunia yang masa sulit, tetapi kita harus percaya dan beriman kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berkata, orang-orang yang mengikut aku lepas dari segala pergumulan dan kesulitan. Tetapi Tuhan mengatakan, Tuhan akan memimpin kita sehingga kita bisa melewati masa-masa sulit yang kita hadapi. Sebagaimana Tuhan memampukan jemaat di Efesus, mereka menjadi jemaat yang memuji dan memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.